Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis yang ada di layar televisi Anda. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom direkomendasikan sell on strength dengan supportnya di 2760, resistennya hingga ke 3150. Kemudian Wika buy on breakout di 310, resistennya hingga ke 500. Saham-saham berbasis CPO ada AALI juga direkomendasikan buy on breakout, supportnya di 6000, resistennya hingga ke 6650. TPIA dari grup Prayogo Pangestu, rekomendasinya lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 9250, resistennya hingga ke 9900. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi terkait juga dengan 4 saham pilihan. Pak Rio, saham pilihan pertama ada Telkom, Pak. Hari ini Telkom mengalami penguatan yang cukup signifikan secara teknikal. Hari ini sudah mampu kembali untuk Telkom bergerak di atas level 3.000-an. Analisis Anda. Halo, bisa di-unmute Pak Rio? Jadi untuk Telkom masih berada dalam fase sideways yang cukup lebar ya Pak ya. Di level itu kurang lebih 2760. Dan posisi closing harga sekarang itu sudah mendekati level resisten 3150. Jadi untuk saat ini Telkom tampaknya tidak menjadi motor penggerak ISG dan kenaikan pada Telkom cenderung kita lebih baik sikapi dengan melakukan sell on strength di area resisten konsolidasinya. Di level berapa tepatnya itu Pak untuk Telkom sell on strength-nya? 3150. 3150 penutupan hari ini di 3030. Intraday hari ini sempat ke 3080. Ketika sell on strength dilakukan Pak Rio, ingin buyback kembali di level berapa untuk Telkom? Untuk buyback lebih baik kita tunggu agak lebih rendah ya Pak ya, di 2740 sampai 2800 jadi level support yang cukup kuat secara historis untuk Telkom. Baik, penutupan hari ini di 3030, 1,68%, sudah tembus ke 3.000-an, lebih direkomendasikan untuk sell on strength, kemudian buyback kembali di 2740 hingga 2.800. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, dari konstruksi, ada Wika, lebih ke arah buy on breakout. Bagaimana analisis Anda untuk saham konstruksi, terutama untuk Wika? Sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun dalam sepekan terakhir, penguatan signifikan tampaknya sudah mulai terbatas, Pak. Ya, pada dasarnya konsolidasi yang terjadi pada Wika ini mirip seperti konsolidasi yang terjadi ketika di bulan Juli lalu. Setelah naik, dia bergerak sideways. Nah, sekarang Wika juga setelah naik di pertengahan Agustus, itu sekarang lagi bergerak sideways. Dan kita bisa melihat di sini konsolidasi ini merupakan konsolidasi sehat, karena level support low-nya itu makin lama meningkat, higher low. Jadi kalau Wika ini bisa menguat menembus resisten, breakout level 364, maka pada dasarnya terdapat ruang kenaikan bagi Wika ini menuju mendekati level 500. Jadi strategi beliau adalah buy on breakout ketika 264 itu bisa ditembus, dan level support saat ini berada di level 310 yang dimana itu merupakan level stop loss jika saham ini gagal bergerak dalam sebuah kenaikan. Dan pada dasarnya ini juga berlaku, konsep yang sama juga berlaku untuk Wika, ADI maupun PTTP. Baik, penutupan hari ini 336 menguat di 0,60%, buy on breakout di 364, dan ketika level ini berhasil ditembus secara teknikal, peluang 500-an ke Wika terbuka cukup lebar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, dari saham-saham berbasis CPO. Untuk AALI, Pak Rio, sudah cukup lama saham-saham ini tidak masuk ke dalam saham rekomendasi dari sejumlah analis. Analisis dan pertimbangannya untuk AALI. Ya, pada dasarnya lebih ke arah teknikal bahwa dengan kondisi harga yang terus membuat higher low dari 1-2 bulan terakhir ini, pada dasarnya AALI memiliki sebuah setup teknikal yang berpeluang untuk mengalami bullish. Di mana jika dia bisa menguat menembus resisten, yaitu di kisaran 6.200, maka terbuka ruang kenaikan kurang lebih ke level 6.600 hingga 6.650, 6.650. Dengan level support ataupun stop loss itu di level 6.000.
Jadi sementara ini saham CPO yang paling secara teknikal tuh paling memiliki potensi saat ini masih di ALI, tapi nanti kita akan coba lihat apakah akan menjalar ke saham-saham CPO yang lain. Baik, hari ini koreksi di 6.075, 0,82%, kemudian intraday-nya sempat ke 6.175 dan buy and breakout di atas 6.200. Ketika level resisten ini berhasil ditembus, ada peluang besar untuk ALI ke level 6.600 hingga ke 6.650. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Ada TPIA dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Analisis Anda sehingga TPIA tampaknya lebih dipilih Pak jika dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Ya, pada dasarnya karena sahamnya belum banyak mengalami kenaikan seperti yang lain. Dan yang kedua adalah TPIA ini sudah terkoreksi cukup lumayan dalam. Dan saat ini sudah berada di area support. Supportnya adalah 9.300. 9.250 sampai 9.300. Yang dimana ini membuka ruang untuk mengalami technical rebound dengan area resisten itu di kisaran 9.900. Jadi untuk sementara ini memang skenario TPIA lebih ke swing trading ya daripada untuk bergerak bullish seperti teman-teman yang lain. Sempat naik signifikan sebelumnya Pak, kemudian dari perdagangan awal tahun kenaikannya juga sudah cukup tinggi untuk TPIA. Pelemahan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir tidak mempengaruhi dari sisi tren Pak Rio, singkat saja? Saat ini belum Pak, masih dalam tren naik. Oke, baik. TPIA 9.400 melemah di 0,53%. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi. Tadi 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada Telkom, Wika, ALI, dan TPIA. Ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Kasmudin dari Medan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan MBMA Pak. Di tengah koreksi yang terjadi hari ini sudah direkomendasikan masuk tidak Pak Rio? Belum, MBMA supportnya ada di level 510, jadi kalau mau masuk tunggu mendekati 510 dengan area resisten di 57, tunggu di bawah dulu Pak. Oke, selanjutnya ada Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, Pak. Menanyakan saham INKP, nyangkut di 8.400. Apakah disarankan di cut loss dulu atau seperti apa pertimbangannya untuk INKP, Pak? Oke, support INKP cukup kuat ada di level 8250. Jadi selama masih di atas 8250 masih bisa di hold. Tapi kalau di bawah 8250 tendensinya bisa melanjutkan tren turunnya di 8250 dipantau. Oke, penutupan hari ini 8350 untuk INKP melemah di 2,91%. Masih direkomendasikan hold 8250, support yang harus diwaspadai untuk INKP. Baik, selanjutnya menanyakan Aces Pak, sudah beli di 780, Bapak Anggiat Butar-Butar. Oke, Aceh saat ini berada di area support kurang lebih 725 hingga 710 area support Aceh dengan resisten ada di kisaran 800. Jadi silakan dipantau mendekati 800 bisa selong sereng, tapi kalau di bawah 710 lebih baik untuk kurangi posisi karena tendensinya adalah pergerakan ke arah bawah. Oke, Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham pertambangan batu bara nih Pak. Untuk PTBA sudah direkomendasikan masuk atau tidak Pak Rio? Bisa, jadi PTBA bisa coba dilihat selama dia bisa bertahan di atas level 2.700 hingga 2.750, itu adalah level entry yang cukup menarik. Dengan support di 2.670, dengan resisten kisarannya di kisaran 2.900. Selanjutnya Bapak Inder dari Bali kali ini menanyakan saham BRIS Pak. Bank Syariah Indonesia TBK juga baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak Rio, hari ini cenderung tertekan untuk BRIS, sudah di 26-an. Masih bisa, jadi coba pantau level support 2.610 hingga 2.650. Ini adalah level support yang cukup kuat bagi BRIS, dan upside-nya juga cukup menarik, kurang lebih bisa ter-review di level 2.900. 2610 sampai 250 adalah level support. Baik, selanjutnya ada Think, tidak menyebutkan lokasinya, menanyakan saham PSAB Pak, apakah bisa naik ke level all-time high-nya kembali di tengah harga komoditasnya juga masih berada di level atas sampai sejauh ini? Kalau bicara all-time high dia di level 2360 kayaknya masih agak jauh, tapi kalau bicara all-time high di kisaran previous high sebelumnya 264, itu masih sangat mungkin, karena saham ini masih berada di area yang sangat sehat secara konsolidasi.
Oke. Support ada di 206, resisten ada di 260, Pak. Bapak John dari Jakarta, Pak, untuk Gotoh masih bergerak di Rp51 per saham. Untuk Gotoh kelihatannya lebih baik dihindari dulu ya, karena pergerakannya masih alot. Kita akan menarik kalau sudah di atas 55. Di Baik. bawah 55 lebih ke arah high spekulatif. Oke, Bapak Andreas dari Semarang, Bumi di 94, Pak. Bumi di 94 pada dasarnya untuk pembelian tunggu di level area support di level 80 dengan area resisten di 97. Jadi lebih baik tunggu agak lebih rendah dulu pada saat ini. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Terakhir, ABMM di harga 4980, Pak. Oke, dengan kenaikan yang sangat tajam 2 hari, maka ABMM wajar untuk terjadi koreksi intraday. Jadi yang mau beli, saya rasa lebih baik tunggu dulu wait-and-see, tapi yang sudah punya strategi lebih ke arah sell on strength, di mana level psikologis ABMM saat ini ada di resisten level 5.000. Baik, 4980 cukup tipis dari resisten 5.000, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Tempatnya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Rio. Waktu kita cukup terbatas dan semua yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Dan pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Dan melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat, serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024, Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Dan akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.